Ya, jadi insya Allah fokus pembahasan kita. Ya, kita akan melihat sisi keistiqomahan dakwah Nabi Ibrahim dan perjuangan beliau yang begitu luar biasa. Namun di balik itu semua ada balutan sifat keayahan. Yang ini jarang kita sadari. Ya, yang ini jarang kita sadari. Kalau kita berbicara tentang makna ayah di dalam bahasa Arab, ayah disebut dengan kata ab. Kadang disebut juga dengan kata walid. Nah, apa beda ab dengan walid? Maka ab memiliki akar kata ubuwah. Sedangkan walid memiliki akar kata wiladah. Di mana wiladah adalah kelahiran. Maka seseorang yang disebut walid adalah ketika dia punya anak biologis. Maka asal orang punya anak, maka dia adalah walid. Ya, ayah biologis. Tapi al-ab punya akar kata ubuwah. Dan ulama menjelaskan makna al-ubuwah adalah al-qasdu wa tahayyu'u. Al-qasdu adalah arah tujuan dan at-tahayyu'u adalah kesiapan. Jadi kalau kita dibilang ayah karena terlanjur punya anak, maka itu adalah walid. Tapi kalau kita bahkan sebelum punya anak telah menyiapkan diri kita, mengilmui bagaimana menjadi seorang ayah, mempersiapkan diri kita dan mengetahui kemana arah pendidikan anak-anak kita, maka kita adalah al-ab. Ya, jadi syarat seseorang yang disebut dengan ab adalah dia punya al-qasdu, arah tujuan, dan at-tahayyu'u, kesiapan. Bahkan dia belum punya anak sekalipun, kalau dia sudah memiliki dua hal ini, ya, ilmu sebagai seorang ayah, maka dia adalah ab. Dia adalah ayah. Dan ini yang melekat dalam diri Nabi Ibrahim. Yang melekat dalam diri Nabi Ibrahim. Beliau memiliki anak ketika usianya sudah sangat sepuh. Tapi cita-cita besar untuk menjadi seorang ayah ternyata sudah hadir bahkan ketika usia beliau masih sangat muda sekali. Nah, sehingga penggunaan kata al-ab di Al-Quran tidak selalu kaitannya dengan masalah kelahiran. Jadi bukan ayah biologi saja yang disebut dengan al-ab. Tapi siapa yang punya peran, yang punya andil dalam pendidikan sebuah generasi, maka dia adalah al-ab, apapun kedudukannya sebagai keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 133, Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahu wahida wa nahnu lahu musliman. Apakah kalian hadir menyaksikan ketika kematian telah mendatangi Yakub, ketika dia berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu, anak-anak Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka, kita akan beribadah kepada ilahmu, wa ilaha abaika, dan ilahnya bapak-bapakmu. Aba jamak dari ab. Siapa saja? Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq. Ibrahim adalah kakek dari Nabi Yakub. Ismail adalah paman dari Nabi Yakub. Dan Ishak baru ayah kandung Nabi Yakub. Nah, semuanya ternyata disebutkan sebagai aba, para ayah. Karena semuanya punya andil dalam pendidikan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, itu yang dikatakan oleh anak-anak Nabi Yakub, sepeninggal ayahnya mereka akan menyembah Tuhannya ayahnya dan Tuhannya bapak-bapak ayahnya. Kakeknya, pamannya, dan ayahnya. Ilaha wahida, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri hanya kepadanya. Nah, berarti lagi-lagi kata ab, ya, kata ab tidak selalu digunakan untuk ayah kandung. Ya, bahkan kakek kita, kemudian paman kita, kalau punya andil dalam pendidikan kita, maka mereka adalah ab bagi kita. Bahkan bisa jadi guru kita yang punya andil dalam pendidikan kita, maka hakikatnya mereka adalah al-ab. Ya, mereka adalah ayah. Nah, sisi keayahan inilah yang sangat kental dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam.
Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar ayah bagi Nabi Ibrahim. Allah tidak memberikan gelar ayah bagi nabi-nabi yang lain di dalam Al-Qur'an, tapi Allah hanya memberikan gelar ayah di dalam Al-Qur'an untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Millata abikum Ibrahim." Milah ayah kalian Ibrahim. Allah mengatakan Nabi Ibrahim sebagai ab, sebagai ayah. Bagi siapa? Antum. Bagi kalian semua. Apakah kita ini anak biologis Nabi Ibrahim? Tidak. Ya, tapi kalau kemudian masalah pendidikan yang berkaitan dengan agama kita, ya Nabi Ibrahim punya jasa yang luar biasa karena beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, di mana salah satu keturunan beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ini adalah pengikut dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Ibrahim adalah, ya sebagaimana firman Allah, abikum, ayah kalian. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi gelar bagi Nabi Ibrahim, ya dengan gelar ayah. Kemudian ternyata bukan hanya di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga memberikan gelar ab, gelar ayah kepada Nabi Ibrahim. Zikir pagi, ya ini untuk di Norwegia, ya, dan zikir petang, ya untuk kita yang ada di Indonesia, ya biasa kita membaca asbahna ala fitratil Islam. Kalau sore berarti amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kami memasuki waktu pagi atau kami memasuki waktu sore di atas fitrah keislaman dan di atas kalimat ikhlas dan di atas agama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas milah ayah kita. Jadi kita mengatakan di atas milah ayah kita. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim, ya, yaitu Ibrahim Hanifa, yang dia adalah seorang yang lurus, muslimah, seorang yang berserah diri, wa makana minal musyrikin, dan tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang musyrik. Jadi kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan gelar untuk Nabi Ibrahim, ya dengan gelar Al-Ab. Di dalam hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan gelar untuk Nabi Ibrahim, ya dengan gelar Al-Ab, ayah. Jadi makanya kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim, maka satu hal yang ya paling kita prioritaskan adalah bagaimana kita belajar menjadi ayah seperti beliau. Ayah yang luar biasa, ayah yang diakui oleh Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.